Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, selamat malam Sobat Memorindu. Selamat malam Pak Hendy. Selamat malam Bang Indra. Iya. Hampir Indra Lesmana. Selamat malam penonton live Instagramnya STIE Pembangunan ya. Nah, untuk teman-teman yang nonton live pada malam hari ini di Ruangan Rindu sudah kehadiran Pak Hendy nih, Kaprodi Akuntansi bersama Bang Indra Hima ya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Yes. Nah, teman-teman yang di luar sana, apalagi fans-fansnya Pak Hendy, wajib nih tongkrongin di live Instagramnya dan berikan pertanyaan juga. Nanti kita random akan munculkan ataupun pertanyakan langsung ke Pak Hendy apa-apa saja yang ditanya oleh penonton kita pada malam hari ini. Setuju ya Pak Hendy ya? Harus dijawab. Harus jawab. Yang kocak juga akan kita tanyakan. Nah, Sobat Memorindu, senang banget karena beliau ini juga adalah salah satu mantan dosen saya di sarjana waktu itu, sarjana akuntansi. Nah, Pak Hendy, di kalangan masyarakat pastinya akuntansi itu masih menjadi momok yang menakutkan. Pasti. Karena hitung-hitungan. Kadang dihitung bukan uang sendiri, yang dihitung tuh uang orang lain dan hasilnya pun nggak balance. Bagaimana nih menurut Pak Hendy? Iya, jadi terima kasih Bu Ria. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Bu Ria. Jadi memang dari dulu sampai sekarang mungkin mindset daripada masyarakat itu akuntansi itu sulit, hitung-hitungan itu sulit. Seperti Bu Ria sampaikan tadi bahwa yang dihitung juga bukan uang sendiri. Jadi bahkan ada yang dulu jurusan beda ngambil, nggak mau deh akuntansi kan, ambil jurusan lain. Nah, itulah mungkin di sini kami coba merubah mindset daripada masyarakat atau mungkin yang mendengarkan ini terkait bahwa sebenarnya akuntansi itu nggak sesulit apa yang disampaikan kok, nggak sesulit apa yang dipelajari kok, bahwa ini kan akuntansi meskipun sifatnya hitung-hitungan tapi itu sifatnya pasti gitu. Jadi ya sifatnya pasti, sifatnya tidak yang mengghosting ya Bu. Jadi kalau udah pasti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya nggak perlu dipertanyakan lagi bahwa kenapa sih 1 tambah 1 sama dengan 2. Sementara di berbagai jurusan atau di berbagai bidang ilmu itu masih dipertanyakan lagi kenapa sih 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi dan juga mungkin ada juga yang berpersepsi gini, iyalah mungkin Pak ini dia dulunya mungkin udah bisa akuntansi ya, jadi seneng aja ngomongnya, yang kaminya bukan jurusan akuntansi gimana gitu. Nah, sementara nggak seperti itu juga. Saya juga dulu Bu di sekolah juga main gitu. Iya ya. Di sekolah main bukan SMK-nya juga bukan SMA bukan jurusan akuntansi juga gitu. Oh ya? Dan enggak, jadi jurusan apa pada waktu di SMA? IPS. Tapi kalau mau dibanding dengan SMK yang kejuruan memang concernnya akuntansi jelas lebih dalam yang di SMK. Harusnya di SMK jurusan akuntansi lebih dasar-dasarnya mereka udah pelajarin gitu ya. Harusnya gitu. Tapi sementara yang kami IPS ini itu kan hanya sekedar kulit pun nggak kulit juga, mungkin baru baunya aja gitu. Bau akuntansinya aja yang masih baru dipelajarin. Itulah mungkin di sekolahnya dulu juara atau apa enggak, kita juga pernah main juga ya, mentok-mentok ya ranking lah. Iya. Tapi mungkin baru mulai tergantung dari kitanya sendiri, kitanya mulai merubah mindset bahwa aku mau jadi apa sih gitu ya. Kalau terus-terusan kita seperti ini ya nggak bisa gitu. Jadi mungkin pengantarnya gitu dulu sebenarnya. Wow, nah ini langsung kita cross check nih, ada Bang Indra di depan saya. Bener nggak apa yang dikatakan Pak Hendy itu bahwa akuntansi itu gampang? Coba Bang Indra, bilanglah susah sesuai dengan aku. Gimana Bang Indra? Lanjut. Nah, kalau dari saya sendiri memang kebetulan background SMA-nya tuh SMK. Jurusannya juga akuntansi. Jadi ya menurut saya perspektif masyarakat ya, dan orang awam itu kan biasa mikirnya masuk akuntansi itu harus jago matematika. Akuntansi itu kita harus paham rumus-rumusnya sampai kayak matematika nih, hitungan aja. Dan setelah saya coba dalami dari mulai SMK sampai dengan kuliah,
akuntansi dan matematika itu hal yang menurut saya lumayan jauh berbanding terbalik ya. Oh karena, iya? Karena kalau di matematika sendiri kita kan banyak rumus tuh. Benar. Akuntansi juga banyak rumus dong. Akuntansi. Vivo, lipo dan sebagainya. Benar. Akuntansi memang banyak rumus, cuman kalau dibandingin matematika, mungkin lebih banyak matematika. Nah, kalau menurut saya sendiri akuntansi lebih kepada ya kita memahami aja. Oh gitu. Iya, kita menganalisa. Sudah semester berapa nih Bang Indra? 6. Udah semester 6 ya, sudah selesai belajar apa tadi? Komputer akuntansi. Kan lagi sama saya metodologi penelitian. lagi metodologi penelitian. Iya. Hati-hati, Bang. Nah, Pak Hendy, walaupun Pak Hendy bilang akuntansi itu gampang, akuntansi mudah, tetap aja mereka lah ya. Kalau saya karena sudah menjalani, memang benar sesudah dijalani, kalau kita sudah tahu dasar-dasarnya gampang sesudah itu mengaplikasikannya. Nah, tapi mereka nih kan butuh kepastian nih Pak. Betul. Butuh tips dan trik yang jelas dan tepat, sehingga nanti ini kan anak-anak udah mau menyelesaikan pendidikan nih, kelas 3 SMA. Nanti mereka sudah mulai punya pegangan untuk meneruskan perkuliahannya sesuai dengan jurusannya. Salah satunya adalah akuntansi, bahkan Betul. manajemen sekalipun. Betul. Gimana Pak? Ayo kasih dulu. Begini, mungkin dimulai dari kalau bahasa kami nawaitunya dulu ya Bu, dari niatnya dulu. Jadi mau itu jurusan apapun, mau itu bidang yang dibilang paling mudah sekalipun, tapi kalau misalnya dari niat kita sendiri itu masih belum mau untuk mempelajarinya, itu mungkin pasti akan sulit. Nah, mungkin yang saya bisa sampaikan bahwa di mana sih mudahnya akuntansi itu? Di akuntansi itu lebih cenderung kalau misalnya orang kan belum apa ya, ibaratnya belum mempelajari lebih dalam, hanya mendengar perkataan orang. Sementara kalau kita sudah pelajari, sebenarnya akuntansi itu hanya cuman tambah kurang kali bagi aja. Sampai segitu gampangnya, tambah kurang kali bagi. Ya harusnya cuma itu aja, nggak ada sin kostan segala macam, nggak ada. Tapi kan ada pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami Pak. Nah, justru di semua jurusan lain juga pasti ada. Iya. Kayak misalnya Iya, contoh benar. ya Bu, contoh misalnya menurut perspektif saya bahasa Indonesia justru lebih sulit Bu. Benar-benar. Bahasa Indonesia padahal kita orang Indonesia Indonesia. gitu, tapi nilai bahasa Indonesia kita tuh kadang-kadang tidak baik gitu. Benar, karena dia berhubungan kalimat utama pada paragraf. Iya, jika ada teman yang sakit, kita harus menolong, membantu, yang semuanya kan benar gitu kan ya. Iya benar. Jadi yang mana yang benar tergantung yang soal. Benar. Tapi kalau yang ini kan Akuntan- misalnya udah jelas, misalnya diterima pendapatan sekian, oh ya udahlah berarti pendapatan yang bertambah, kasih yang bertambah, dah mutlak. Berarti Mutlak habis, gitu. harusnya pasti ya, hukumnya juga pasti sama dengan matematika, cuman butuh pemahaman aja. Pemahaman aja bahwa orang cuman kenal bahwa akuntansi bahwa begini. Kalau jadi kalau misalnya memang sudah dalam lagi ke dalam, yang paling ini cuman itu tadi tambah kurang kali bagi. Iya, memang benar, tambah kurang kali bagi. Tetapi kalau sudah datang ke penyesuaian, mahasiswa udah mulai agak berpikir lebih. Bahkan nih Pak, salah satu pengalamanku dan semua mahasiswa akuntansi harus dengar, akuntansi keuangan lanjutan. Ya. Rata-rata kami semua satu kelas tuh dapatnya C, Pak. Itu salahnya di mana gitu? Saya memang dapat B pada waktu itu. Mungkin karena sebagai ketua kelas pada waktu itu ya. Nah, itu salahnya di mana coba? Karena semua mahasiswa yang ingin sekolah itu pasti mereka ingin juga menghasilkan nilai-nilai yang baik, sehingga nantinya mereka ketika pergi sesudah selesai kuliah, mereka juga diterima di tempat untuk bekerja, karena latar belakangnya tidak dilihat keahliannya Pak, tapi yang dilihat nilai-nilainya itu. Gimana nih menurut Pak Hendy? Nah betul, jadi memang sebagian besar memang beberapa corporate itu melihat bahwa oh nilainya sekian bagus, bahwa dia bisa diterima. Tapi juga ada beberapa juga corporate yang menilai bahwa oh life skillnya atau soft skillnya juga diutamakan, karena juga sebelum bahas masalah dengan dosen yang tadi ya Bu. Dosen yang tadi ya Bu. Kalau sekarang itu di dunia pendidikan sekarang itu saat mahasiswa lulus itu kan tidak hanya diberikan selembar ijazah dan transkrip, tapi itu mahasiswa sekarang itu ada didampingi oleh namanya sertifikat SKPI namanya Bu. Apa Surat keterangan kepanjangannya tuh? pendamping ijazah. Oh gitu. Ya, jadi itu saat isinya dia apa? soft skill kita. Oh,
sampai seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa itu pernah pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, pernah jadi hima apa segala macam, itu semua tertera di SKPI itu. Jadi saat perusahaan membaca tidak semata-mata bahwa di atas kertas IPK-nya bagus, kadang-kadang kan IPK-nya bagus belum tentu soft skill-nya sama hard skill-nya juga bagus gitu kan. Benar. Tapi ketika ada SKPI yang dilengkapi di surat keterangan, dia meskipun bahasanya surat tapi dia seperti ijazah bentuknya yang kita ini kan yang kita yang kita approve sesuai dengan selama dia dari semester 1 sampai tamat. Wow, jadi luar biasa dong ya kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh STI Pembangunan ya. Ya, dan itu diwajibkan jadi sehingga saat mereka melamar ke salah satu perusahaan tinggal melihat bahwa oh ini soft skillnya ini pernah mengikuti misalnya katakan pelatihan SPS, marketing atau accounting, ada lampirannya ya. Yang mendukung ijazahnya tadi. Iya, karena kan kalau hanya berupa angka di dalam transkrip itu kan masih general ya, Bu. Benar. Bener nggak gitu? Didapatnya nih oke nggak nih? Iya, gitu. ternyata karena diajarin teman. Karena diajarin teman atau karena apa? Karena lagi apesnya dia gitu kan, Bu, dapatnya sekian gitu. Nah, kalau bicara masalah tadi yang satu kelas itu seperti itu, kemarin itu sudah dapat laporan gitu. Tapi kita di sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, cuman Pak Bambangnya nanti yang marah sama kita. Enggak, itu hanya sebagai contoh gitu. Kita kan itu membuat stigmanya teman-teman itu agak takut jadi dengan sulit. akuntansi. Karena itu sulit gitu, padahal seperti saya dapat nilai B karena memang benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh beliau gitu. Betul. Jadi butuh kerja keras yang luar biasa. Nah, Bang Indra pernah nggak ketemu dengan permasalahan yang seperti itu? Kalau menurut saya lumayan sering sekali, apalagi lumayan sering sekali Pak Hendy. apalagi ditambah dengan kita sistem belajar online ya. Jadi kan mungkin kita sesama cutting, Ibu. Jadi mungkin ada beberapa teman yang setiap pengumuman nilai, nilai kamu berapa gitu Iya, kan? benar. Mau bilang nilai sejujurnya takut dianya di bawah kita gitu kan. Benar. Nah, banyak kejadian kan kadang ada teman saya yang kayak kok nilai kamu bisa segini sih gitu. Kok aku segini? Ya aku nggak tahu gitu. Ya karena kita ketua tingkat. Kan kita kan ketua tingkat. Komunikasinya lebih lancar. Iya. Gimana pun kedekatan secara emosional tuh pasti mempengaruhi. Iya, benar. Terus gimana Bang? Menurut Abang bagaimana mengantisipasi kan sebagai ketua tingkat, pada waktu itu pun saya ketua tingkat merasakan juga penderitaan yang dialami oleh teman-teman saya, karena saya juga pengen mereka sama-sama nilainya yang terbaik gitu. Tetapi memang kondisinya pada waktu itu saya benar-benar tahu juga memang benar mereka tidak bisa secara sempurna mengaplikasikan apa yang dipelajari pada saat itu, sehingga memang sebenarnya sesuai sih nilai itu gitu, tetapi di mana nih yang salah gitu. Ya kan Pak Hendy, maaf nih. Nggak apa-apa, tapi memang benar kok. Kadang-kadang kan ada memang tipe pengajar itu yang memang ya benar, salah ya salah. Iya, ada itu. juga tipe yang masih toleransi, yang penting prosesnya, hasilnya benar salah. Hasilnya benar salah, yang penting prosesnya diikutinnya tetap dapat nilai bagus gitu kan. Jadi tergantung karakter daripada, mungkin yang di situ kemarin memang dibuka ini kertasnya, ini yang dijawab kira-kira gimana? Benar. Jadi dibuka gitu kan, Bu. Oh ya, karena mungkin ada beberapa tipe dosen yang memang ya udah true ya true, ya false ya false. Iya, benar. Dan pada waktu Pasti itu ada. Iya, pada waktu itu memang saya cross check kenapa teman-teman dapatnya C gitu. Bapak itu bilang, "Ayo kita buka." Memang benar mereka tidak menjawab dengan sempurna gitu. Artinya memang itu hak dia, karena sesuai dengan mungkin profesi sebagai dosen juga dia berhak untuk memberikan penilaian yang benar, bukan dibuat-buat gitu. Saya sih setuju aja. Cuman maksudnya bagaimana konsep pemahaman akuntansi itu Pak Hendy, sehingga semua ilmu itu dapat merata dimengerti oleh satu kelas gitu. Oh gitu. Jadi memang untuk kalau kita bicara yang yang memang realistisnya ya Bu, untuk siapapun yang memberikan pemateri untuk di dalam satu kelas untuk 40 orang itu bisa langsung nangkep, itu impossible.
Iya. Baik mau itu sekelas profesor ataupun sekelas baru sekelas magister gitu. Tapi kan kembali lagi nih. kembali lagi ke masing-masing daripada kitanya lagi gitu. Kalau misalnya apalagi di sekarang ini sistemnya kan online. Iya. Masih online nih STY? Masih, Bu. Belum tatap muka? Belum PTM? Belum. Oh ya? Masih kemarin itu mau mulai masuk lagi, habis itu ternyata naik lagi prosedur dari sananya Wajib online? sulit lagi gitu kan. Harus sekian minggu antigen, sekian minggu antigen Wow, gitu kan, itu- kasihan dari iya, yang belum lagi benar, nanti. benar. Wah, kasihan mahasiswanya. Jadi sehingga masih di hold dulu, mungkin kalau tidak ada hambatan, kalau setelah hari raya ini tidak naik. Tidak ada lonjakan lagi untuk COVID-19 akan mulai. dilakukan PTM. Iya, itu juga dengan beberapa persyaratan yang memang yang harus di prepare oleh si mahasiswa dan si dosen. Berarti sudah sekitar 4 2 tahun. semester ya, Pak? Iya. 4 semester. Iya. Wow. Nah, ini kan berpengaruh juga dengan nilai kecintaan mahasiswa terhadap tempat perkuliahan tersebut ya. Betul. Bener kan? Benar. Kecintaan mereka terhadap STIE ketika mereka online itu biasanya berkurang ya. Tapi karena kita setiap hari datang ketemu FO yang cantik-cantik setiap hari, kecintaannya luar biasa. Apalagi ketemu Pak Hendy. Tapi kalau pada waktu itu saya ketemu Pak Hendy tuh agak takut. Takut. Sampai sekarang masih seperti itu nggak Bang Indra? Coba dulu gambarkan. Jangan-jangan teman-temannya bilang, aku janganlah sampai pembimbingnya Pak Hendy gitu. Gitu masih enggak. Mungkin kalau sekarang ya, kalau teman-teman saya lebih kepada yang mungkin karena online juga, jadi memang kami itu baru pertama kali jumpa Pak Hendy. Baru pertama kali jumpa Pak Hendy? Kapan? Baru di semester ini, baru Oh jumpa. iya, Karena semester 6 belum padahal. karena di dulu kan mungkin Online. kan online dengan online yang panjang, Iya, mungkin iya, iya. dosennya juga waktu itu belum dapat Pak Hendy. Jadi karena mungkin juga belum tahu kayak aslinya kayak mana, lalu kayak kita jumpanya kan juga online tuh, jadi belum tahu kayak jumpa langsung tuh kayak duk-duknya tuh kayak mana. Kalau online kan masih bisa, Pak bisa izin, ataupun Iya. kadang-kadang masih bisa kayak diam-diam aja pas Masih off online. kamera, masih bisa. Cuman kalau sampai ini nggak bisa off kamera. Oh itulah Kalau off Bang. kita otomatis ke-kick. Bener itu Bang. Pas di ruangan rindu aja Pak Hendy biasa saja. Sesudah di tempat penerimaan ACC skripsi udah beda auranya Bang. Jadi hati-hati. Minum dulu Enggak sih, ya, enggak Bang? sih. Tapi itu kan pengalaman kami. Tapi maksudnya orang-orang seperti Pak Hendy ini adalah orang-orang yang punya dedikasi tinggi Iya. dalam mengajar. Nah Pak Hendy untuk membangun kekompakan gitu di tengah-tengah tenaga pengajar, dosen-dosen itu seperti apa yang dilakukan oleh STY? Karena dari dulu kompak banget gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya benar. Jadi kan memang dari mungkin beberapa juga dari sesama dosen dan dosen juga sama mahasiswa juga itu dekat. Ya mungkin kalau mungkin dari dosen sama mahasiswa dulu ya Bu. Ya mungkin karena mungkin dari kebanyakan itu daripada dosen anggap bahwa mahasiswa itu teman. Benar, teman benar, dia. benar. Mereka bahwa usah di kelas ya udah saya dosen masih, tapi kalau di luar ya udah kita sama-sama ini aja, santai aja gitu. Yang penting jangan sampai kalau misalnya dari awal image-nya ada terkesan di ini, wah ini killer nih gitu. Itu pun mau siapa pasti udah takut, pasti apapun yang di ini udah takut dulu, pasti mental ya Bu. Iya, Pasti benar, mental benar. gitu. Gitu juga mungkin sama sesama kolega ya, sesama sejawat itu Benar. biasanya kami memang selalu kayak kemarin mungkin di sesama dosen jurusan itu buka puasa bersama, atau Oh, mungkin iya? setiap abis ini mungkin nanti masuk nih biasanya halal bihalal, atau juga Iya, sharing juga di Zoom untuk discuss terkait ini trouble-nya ini, tolong sini, ini trouble-nya ini. Jadi meskipun dalam suasananya online, tapi sebelumnya juga offline, itu tetap kita jalin silaturahmi, kita coba jaga baik-baik hubungan sama sejawat, karena mungkin hari ini kita butuh mereka, besok mereka butuh Benar, sebaliknya. benar. Kita nggak tahu mungkin seperti apa. Benar, yang paling menarik nih Pak Hendy, alumni STIE itu kan sudah menyebar di mana-mana. Udah. Dan ini menjadi modal untuk adik-adik yang lagi belajar kan. Betul. Bener loh, harusnya bangga. Lagi kuliah di STIE,
alumninya. Bercanda guys, jangan siapkan pertanyaan ya untuk Pak Hendy. Saya nggak mau. Nah, Pak Hendy, gimana modal alumni ini STIE pergunakan untuk memacu semangat adik-adik ini? Nah, jadi memang mereka itu sebelum tamat kita di Tabria kemarin tuh udah di-share dulu ada yang namanya Google Form Tracer Study. Google Form Tracer Study. Udah isi belum, Bri? Belum. Belum. Yang mana? Oh, yang kemarin ada. Ada. Yang mau dibuat video itu juga kan? Beda itu ya. Ada formnya lagi. Ada form Tracer Study itu untuk menjaring bahwa ini mahasiswa ini berada di sini, mahasiswa ini Oh berada gitu, sampai segitunya. Ya. Oh, benar-benar lanjut. Ada dan bahkan udah kami buat juga di website prodi masing-masing. Itu nanti saat mereka sebelum tamat atau mungkin saat mereka sudah tamat sekian itu mereka ngisi tracer study itu, sehingga nanti mungkin kayak misalnya adik-adik ini yang mungkin mau di mana ternyata nih alumni bisa kita sama-sama saling support gitu Benar. sama-sama saling support, jadi nggak yang ya udah tamat situ ya selesai mungkin dulu begitu, tapi mungkin sekarang itu kan seperti yang bersampaikan udah banyak, udah bisa dibilang sangat banyak dan sudah didata juga ada di perusahaan A B C D F G. Benar. Jadi mungkin bisa saling support membantu ya, teman-teman. bahkan untuk modal skripsinya juga. Contohnya mau melakukan penelitian di perusahaan X, ada di situ alumni kita kan udah bisa membuka komunikasi yang lebih gampang ya. Nah, gimana Bang Indra menanggapi hal tersebut? Kalau saya sendiri cukup lumayan bersyukur ya, karena memang yang tadi Bapak jelaskan dengan adanya alumni kita di beberapa tempat, saya sendiri yang memang mungkin bingung nih objeknya di mana gitu kan, kita bisa coba menghubungi, bisa coba ibaratnya karena kita sama-sama satu alma mater gitu kan, bisa SKSD lah tanpa ada sama lu ya kan. Benar, sok kenal sok Iya. dekat. Bisa kayak Nah. Kak saya di kelasnya loh. Iya benar. Tetapi kadang banyak mahasiswa tidak mempergunakan Kesempatan itu. privilege ya tadi Iya. namanya itu. Iya, kadang segan lah gitu kan. Gimana? Kalau Bang Indra berarti berani ya? Kalau saya sendiri lebih kepada pede-pede aja ya. Pede-pede aja. Selagi itu tidak merugikan saya dan merugikan beliau, ya sudah apa salahnya kita coba. Benar. Nah, yang menarik nih Pak Hendy, katanya Pak Hendy kan lagi mengambil S3. Iya. Lagi kuliah S3. Iya. Berarti nanti dokter lah ya? Iya. Udah sejauh mana nih Pak? Coba. Pengen ngikut jejak-jejaknya dosen-dosen kita nih. Iya, jadi udah masuk di tahap disertasi, Bu. Jadi sekarang udah disertasi ya? Udah disertasi. Jadi alhamdulillah udah masuk di hampir memasuki semester akhir. Dijemput nama kampus nggak Bapak? Di Universitas mana Pak? Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret? Iya, di Solo. Wow. Di Solo. Jadi ada kurang lebih kalau yang di prodi akuntansi STIE itu ada sekitar 8 orang juga. 8 orang dosen-dosen kita yang ada di STIE akuntansi lagi mengambil studi S3 di Universitas 11 Maret. Ada juga beberapa juga yang di kampus lain juga ada, tapi yang kolektif kami itu yang barengan yang satu angkatan itu di 11 Maret ada sekitar 8 orang. Apa yang akan dilakukan oleh kampus dengan menyekolahkan dosen-dosennya ini, kan pasti ada tujuannya apa tuh Pak? Pastinya kan untuk satu peningkatan sumber daya pasti ya Bu. Benar. Yang kedua otomatis punya program mungkin bisa dibilang udah tinggal jangka pendeknya lagi akan terwujud mudah-mudahan, itu pembukaan program pasca sarjana. Pasca sarjana di STIE Pembangunan? Yes. Wow, lanjut. Jadi sebenarnya juga bukan cuma di prodi akuntansi saja, tapi di prodi manajemen juga sama, Bu. Sedang beberapa dosennya juga sedang sekolah juga, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga clear. Saat itu juga mungkin dalam setahun 2 tahun, setahun lah mudah-mudahan tahun depan itu paling lambat untuk di program studi akuntansi. Mudah-mudahan mohon doanya kita bisa open lagi, jadi juga teman-teman yang alumni atau apa balik lagi ke sini otomatis kan dengan
kalau persepsi saya kalau misalnya memang ya akreditasinya sama lalu Benar, juga akreditasinya sama, kosnya bisa rendah. lebih Kenapa tidak kita di kenapa daerah tidak? kita Karena kan ya juga kan? nanti Benar. biasanya di kayak misalnya di beberapa perusahaan tanya akreditasinya apa, kecuali kalau misalnya reasonnya ngapa ngambil di tempat ini, oh karena akreditasinya A, tapi kalau misalnya tempat lainnya sama-sama B ya sama gitu kan. Benar. Sama dia begitu, jadi mudah-mudahan aja. Tapi tahun ini itu sudah buka, tahun Sudah ini tuh buka? masih, tapi ya waktu itu manajemen, tapi itu Manajemen sudah buka pasca sarjana tahun ini. tapi itu kerjasama Oh, kerjasama. Oke. kerjasama dengan kampus yang ada di luar Tanjung Pinang. seperti itu. Tapi kalau yang mudah-mudahan tahun depan itu yang udah mulai mandiri, nanti juga di prodi manajemen juga udah mulai buka mandiri, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat. Wow, STY ini perkembangannya pesat banget ya. Apa nggak bangga kita alumni-alumni yang pernah sekolah ataupun menempuh perkuliahan di STY. Nah, Pak Hendy Ya. dengan sekarang lagi kuliah di S3. Nah, Pak Hendy ini kan jadi mahasiswa juga Ya, secara benar. tidak langsung. Nah, sekali jadi mahasiswa, sekali jadi dosen. Nah, gimana perasaannya? Rasanya jadi lebih mengerti kondisi perasaan Psikologis. psikologis mahasiswa. Berarti Pak ya. Hendy ngerti kondisi psikologis kami yang tertekan pada waktu itu ya? Ada dua hal yang Iya. saya ini ya, karena sebenarnya pada saat saya lagi S2 juga saya sebagai dosen juga. Benar. Jadi Iya. tapi sekarang lebih ini lebih ngerasa lagi ada hal yang saya tanam tuh, bahwa waktu pas taman S1 tuh kita ngerasa bahwa wah tinggi banget kita. S2 itu kita semakin itu, tapi S3 start udah mau tamat kita ngerasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Oh gitu jadinya Jadi ya? kayak kita ini kecil gitu ya. Oh, Bu. gitu Jadi ya? malah lebih kayak yang lebih ya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi biasa aja kok gitu. Itu. Jadi yang pertama, yang kedua lebih kepada bahwa aku sedang sekolah nih. Kalau aku nyusahin orang, aku juga akan nyusahin orang gitu. Jadi gimana kalau kita bisa mempermudah orang, nanti kedepannya saya yakin bahwa saya juga nanti akan dipermudah di sana. Wow, Bang Indra nanti makin dipermudah di sana ya. Amin. Apakah semester ini saya Bapak? Langsung gitu. Ini mahasiswanya yang yang terlalu berani namanya. Bang Indra, kita kembali ke kasus tadi. Akuntansi itu sesulit apa sih kalau dibuat range-nya nilai 60 ke 100? Kesulitannya di angka berapa? Oke, kalau saya sendiri ya, kalau berbicara soal kesulitan, mungkin kan perspektif ataupun pendapat orang beda-beda nih, tingkat kemampuannya beda-beda. Nah, kalau saya sendiri untuk kesulitan di akuntansi itu mungkin sekitar 80. Oh, di angka 80 ya? Karena kalau dibilang sangat sulit, menurut saya mungkin ada lagi jurusan yang lebih sulit daripada itu. Nah, gitu. Kan kembali lagi kepada itu tadi mindset dan bagaimana niat kita. Nah, kalau seandainya memang mindset dan niat kita itu sejalan, bahwa akuntansi itu mudah, aku bisa kok melakukannya. Nah, saya percaya bahwa kita juga akan bisa memahami materinya itu dengan cepat. Nah, selama 6 semester ini mata kuliah apa yang paling abang suka dan mata kuliah apa yang paling abang tidak suka? Ini agak berat ya depan Kenapa? dosen ya. Kenapa? Kasih tahu aja. Sekarang keterbukaan informasi, guys. Oke, untuk Oh, berarti yang nggak paling suka Pak Hendy gitu. saya suka Iya, semua iya. Bapak. Lanjut. Oke. Nah, untuk mata kuliah suka dan tidak suka, saya pribadi karena tadi memang backgroundnya akuntansi, jadi hampir semua mata kuliah dari awal sampai dengan di titik ini semuanya saya suka. Cuman mungkin ada dua mata kuliah kayak pengantar akuntansi dan di akuntansi biaya yang menurut saya kayak it's my passion, kayak akuntansi banget lah. Iya. Karena di Aku juga pada waktu itu merasakan hal yang sama. Akuntansi biaya itu it's my passion. Sama Bu Charlie pada waktu itu. Saya sama Pak Medianto. Pak Midianto. Iya, jadi saya dengan Pak Medi yang memang menurut saya di pengantar akuntansi dan di akuntansi biaya itu memang kita benar-benar banyak menghitung. Benar. Segala macam biaya kita hitung, kos ini dihitung dengan segala macam rumusnya. Lalu pengantar akuntansi dengan yang dari awal jurnal sampai dengan si laporan keuangan, itu yang menurut saya kayak oke, it's my passion. Ini namanya kayak akuntansi aku banget lah gitu. Berarti sudah mempelajari akuntansi ini dong, yang Bapak yang tadi. Komputer akuntansi. Komputer akuntansi sudah? Saya belum. Kemungkinan Belum ya? di semester 7. berapa tuh? 7 ya? Oh, 7. Nah, Pak Hendy,
nih penasaran nih. Untuk pelajaran akuntansi yang menurut Bapak itu sangat mudah, gimana nih cara cepatnya untuk kami ataupun adik-adik yang nanti akan bergabung itu cara cepat mengertinya? Karena seperti ini Pak Hendy, kalau menurutku STIE itu sangat layak untuk dijual. Artinya semua adik-adik yang akan lulus di tahun ini ya, iya kan, tahun ini di bulan Mei atau Juni nanti kan sudah mulai promosi nggak STIE? Sudah Mulai promosi ya? bulan 11 kemarin. Iya. Nah, aku melihat, nggak tahu nih, aku melihat ada gap nih Pak Hendy. Kenapa mereka memilih universitas lain? Karena mereka ataupun karena promosi ini belum sampai kepada mereka. Padahal menurutku kuliah di STI itu paling worth it banget. Kenapa? Kita bisa menentukan jadwal kita gitu. Kalau mau pagi-pagi, kalau mau sore-sore, kalau mau malam-malam. Terus kalau kita punya jadwal yang terukur, artinya kita bisa bekerja sambil kuliah. Itu kenikmatan yang luar biasa Pak Hendy. Harusnya. Nah, kenapa di daerah-daerah tertentu, di kepulauan lah ya, khusus kita berbicara di Kepulauan Riau ini, masih belum tersampaikan message itu? Nah, itu dia. Memang kalau bicara dulu sama sekarang ya Bu ya, dulu memang belum pernah sampai terjamah yang memang ada tim yang turun langsung nih ke ya katakan ke Anambas sampai ke Pulau Sugi, pulau segala macam, benar. di Lingga sampai ke Pancur dan sejenisnya. Itu kan baru kita mungkin kekurangan kami juga ya Bu. Benar. Hanya berasumsi bahwa dari bahasanya word of mouth dari radio yang mungkin penjangkau di itu sudah Kenapa cukup. nggak ke SMA gitu langsung? Sudah jadi Di pulau-pulau juga? iya. Jadi sejak sebelum COVID berarti tahun 2019 2020 awal itu masih Bu. Oh gitu. 2020 itu first. Itu first yang memang ke sekolah yang ada di Lingga, Anambas, ke tempat-tempat yang kecil-kecil ke promosi ke sekolah bagi tim. Dan habis itu 2021 stop karena COVID. 2022 itu udah mulai lagi ada di berbagai pulau-pulau kecil. Ada teman-teman yang langsung, bukan teman-teman ya, dosennya langsung yang ke sana. Turun ya langsung Ya, ya. kemarin saya juga dapat jatah. Kemarin saya di 2021 itu saya di Lingga selama seminggu. Nah, kalau bisa saya tahu nih, karena saya nggak mengamati dari sesudah selesai di 2019 sampai sekarang 2022. Nah, kenaikan jumlah mahasiswa yang mendaftar tuh seperti apa? Kalau dulu kan di zaman saya nih, Bang Indra, kalau nggak salah yang mendaftar itu contohnya 500, yang diambil hanya 250 pada waktu itu. Ya, benar. Bahkan banyak yang terbuang gitu. Artinya yang masuk ke situ memang benar-benar orang-orang yang pilihan lah kita bilang. Walaupun sebagian ada juga yang karena laki keberuntungan. Nah, sekarang seperti apa? Sama Bu. Jadi Masih kalau sama? misalnya kita bicara masalah kuota itu biasanya katakan jumlah formulir yang terjual itu 1000 misalnya, kuota kita cuma 7,5. Benar. Misalnya Masih itu ya? Masih seperti itu ya? Masih. Di zaman pasti Covid ini juga masih. Wow, Gitu. memang Bukan STI kita- itu jadi pilihan iya. ya? Bukan kita tidak mau, enggak lah ambil aja kan, mungkin mindset orang nggak apa-apa lah, nanti banyak mahasiswa nanti kan memang sumber dari situ, Benar, misalkan dari benar. situ, cuman nggak bisa gitu juga. Kita juga ngikutin peraturan pemerintah yang mana ada namanya nisbah dosen 1:sekian gitu. Dimana sumber daya kita cuma sekian, Oh iya, nanti benar. kita ambil aja 1000 kan, kita kan untung gitu kan bahasanya gitu ya. benar. Cuman kena kita yang ternyata jadi nggak 1:40, 1:60, nanti kita sendiri Iya, yang kena. kewalahan ya. Iya, dan Benar, juga kan nggak apa ya, Outputnya jadi nggak maksimal. outputnya juga nggak maksimal, nanti outcome-nya juga sama juga. Benar Jadi lebih sih. baik kita memang per tahun memang sekian, ya udah deh gitu aja. Yang penting kita jaga jaga nama baik yang udah Kualitas. kita bangun. Benar. Bangga lah dengan STI ini. Mereka tetap melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, saya lihat. Nah, Bang Indra, sejauh 6 semester ini bagaimana peran dosen menimbulkan semangat Abang? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, selama 6 semester ini peran dosen itu sangat penting. Oh iya? Ya, menurut saya sangat penting. Walaupun online mereka tetap bangun komunikasi? Tetap, malahan bahkan ada dosen yang sampai rela-rela kadang yang meskipun
misal bentak sama jadwalnya nih, sampai di hari libur pun ayo kita tetap zoom. Lalu Padahal awak udah malas-malas gitu. lalu malah juga Iya. sampai di ada beberapa mata kuliah yang menurut saya isinya hitung-hitungan semua, salah satunya di akuntansi biaya. Sampai dosennya benar-benar buat rekaman videonya sendiri, dia ngerekam secara detail. Ini kemana. Kan jadi kita sebagai mahasiswa muncul rasa semangat. Aku harus tahu nih kayak mana nih. Lalu sampai kayak yang mereka juga berusaha untuk membuat kita jadi kompetitif. Jadi kayak Benar. mau UTS, mau ujian, pokoknya mau ambil nilai apapun mereka selalu berusaha untuk antara kamu A, B, C itu kalau bisa jawabannya beda-beda. Wow. Nah, lalu Kalau bisa jawabannya beda-beda, Jawaban tapi benar maksudnya? semua. kalau bisa. Gimana caranya kalau bisa kan jawabannya beda-beda tapi benar semua? Kan kadang ada soal yang lebih kepada perspektif kita. Oh gitu. Nah. Kalau saya sering copy paste sih. Ya kan kayak misal sekarang kalau ada di di Google Form gitu kayak misalnya itu kan kayak misalnya kita bisa walaupun kita buat 50 soal tapi saat mahasiswa itu buka itu random. Oh, random. Jadi Jadi soal nggak nomor bisa 1 saling- si A mungkin soalnya ini, si B Jahat soalnya kali, jadi wah. 50 soalnya sama tapi saat mereka buka Tidak bisa random bersama. gitu. Iya. Soalnya Sakit jadi Pak, kering. nggak bisa nyontek Pak. ada yang gitu. Soalnya acak. Ditambah lagi dengan waktu yang kadang mepet. Iya bener. Sakit. Jadi kita hanya beberapa menit, saya kan kalian kerjakan gitu kan. Sekali buka yang namanya manusia dan mahasiswa biasa ya. Saya pasti kayak gimana soalnya gitu kan. Nggak buka soal, buka juga grup WhatsApp, nggak kayak gitu. Sepertinya seperti itu. Itu pasti Itu pasti. pasti cheating gitu. Kita Pasti bukan kan nggak apa ya, buka nggak- grup WhatsApp, kita kerjakan soal ya sama-sama. Oke, di sana A. Ternyata soalnya berbeda. Beda. Itu paling sakit memang, Iya, Pak. betul. Kan logikanya ujian di rumah masing-masing. Ya kalau di rumah masing-masing. Kadang-kadang kan ngumpul kan, Bu. Pasti ngumpul itu. Benar. Ngumpul di mana Oh, nih? berarti PSA dosen-dosen nih. juga sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu ya? Tahu. Makanya itu kami acak soal gitu misalnya waktu ya itu pasti ya logis kan, Bu. Karena kita kan juga mahasiswa. Benar. Jadi kita kan tahu trik ini pasti kalau nggak HP kan nggak mungkin diem satu, dua pasti udah atau ini ujian akuntansi biaya ini siapa yang bisa kita ngumpul dong di rumah sini. Bener. Datang deh, bener kan Ra? Benar. Malahan kadang ada dosen yang ketika ujian kalian wajib on cam. Kalau off cam nanti akan saya kick. Jadi kita takut nih on cam semua kan. Nanti dosen tuh akan kadang ada yang melihat backgroundnya sama nggak? Oh iya. Kalau gitu kita bikin background kita dong, Bang. Syaratnya tanpa edit background. Jadi tanpa edit background. Jadi harus natural. Jadi nanti kan kadang ada dosen yang kayak Keta- panggil, iya. Ketahuan gordennya semua merah Sama. gitu ya. Coba tolong Indra, tolong kameranya putar ke kanan, putar ke kiri. Sampai segitunya, Tapi Bang. segitunya ya saking mengantisipasi agar mahasiswa itu meskipun online Jangan tetapi bekerja sama iya, ya. jangan bekerja sama. tetap Ada di waktunya sini. untuk bekerja sama, yaitu kerja kelompok. Iya benar. Tapi pas kerja kelompok kerja sendirian aja, Iya, tapi iya. hasilnya kelompok yang menikmati. Mata itu udah biasa tuh. Biar Dari 5 orang kerja kelompok yang kerja paling 1 2. benar Biasanya paling iya. 2. Iya, 3 hanya mengokekan aja. Kadang-kadang yang 3 ini juga Numpang nama. tukang buat roti bakar, tukang buat martabak, tukang buat air, yang kerja 2 ini kan. Iya benar. Ya guys, penonton Instagram kita ada pertanyaan khusus nggak yang mereka mau tanyakan langsung ke Pak Hendy? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Hendy, senang sekali malam hari ini Pak Hendy ada di ruangan ini. Satu hal yang pasti, ternyata akuntansi itu nggak seseram yang kita pikirkan. Iya. Apalagi seperti tadi kata Pak Hendy, sesudah S3 ini baru kita sadar kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Ternyata ilmu yang kita punya sekarang kalau tidak dibagikan akan berhenti di kita saja ya Pak ya. Cuman kadang adik-adik mahasiswa kan mikirnya agak khawatir gitu, ada space ataupun jarak yang tinggi antara dosen dengan mahasiswa. Padahal itu sekarang udah diperdekat ya Pak ya. Iya. Nah gimana nih Pak? Apakah masih ada dengan sistem online ini seperti apa? Kedekatan antara dosen dengan Enggak, mahasiswa. jaraknya itu mahasiswa merasa berjarak dengan dosen gitu. Oh. Sehingga dia mau bertanya pun ketika tidak mengerti, mau bertanya pun sungkan gitu. Betul. Mm-mm.
Ada yang begitu Bu, terutama yang di semester awal ya Bu, karena dari yang semester berarti yang sekarang semester 4 itu kan belum pernah nginjakkan kaki ke kampus, nggak pernah tahu. Kalau yang 4 ke bawah itu memang saya akui memang pasti mereka ada jarak. Ada jarak ya, masih mereka ada kayak jarak. mau ngechat itu juga hati-hati atau mungkin nggak yang ya paham gitu, padahal nggak paham. Paham. Tapi kalau yang di semester atas itu kadang-kadang enggak Bu, bisa dibilang enggak, karena seperti kayak misal sekarang atau apa ya, ini kami enggak, ini kita duduk ngopi di mana ya yuk, kalau misalnya apa ayo, kayak misalnya kita buka puasa bersama di kayak beberapa hari yang lalu buka puasa sama kelas ini, mereka tetap itu, tapi Masih ya? masih Kami Bu. yang sudah nggak pernah lagi. masih cuman yang memang yang di keempat ke bawah mungkin karena mereka juga belum pernah jumpa langsung, belum pernah ya, itu memang nggak ada kayak basa-basi, nggak ada atau apa mungkin yang di, tapi kalau yang selebihnya itu masih tetap, apalagi yang masih bimbingan juga masih tetap kadang-kadang di grup bimbingan itu masih ngejakin, kadang-kadang juga yang udah tamat juga kadang-kadang masih juga ayolah Pak kapan kita bisa duduk cerita sharing, masih Oh masih iya? tetap masih tetap yang udah tamat juga masih, yang itu juga masih tetap kita jalin silaturahmi. Ya Dan benar. kayak- Bahkan kami WhatsApp grup kami akuntansi sore 1 masih sampai sekarang. Masih sampai Tapi memang belum nggak terlalu aktif lagi, hanya untuk mengundang kalau ada yang menikah. Nah, Bang Indra, closing statement nih, karena kita mungkin sudah sekitar 40 menit ya. Nah, closing statement apa harapannya untuk STIE, apa harapannya untuk adik-adik nanti yang ingin mendaftar di jurusan akuntansi maupun manajemen. Sesudah itu nanti Pak Hendy apa harapannya juga untuk semua mahasiswa STIE dan anak-anak yang baru nanti. Oke, sekarang Bang Indra. Oke, harapan saya untuk kampus terutamanya saya berharap semoga kedepannya semakin maju dan semoga juga cita-cita untuk memperbesar kampus kita terrealisasi, karena saya sangat ingin sekali kayak oh ini loh kampus aku gitu lah. Dan semoga juga untuk program pasca sarjananya Woi, segera. Ya, Kalau mau kalau ada nanti mau ikut ya. insya Allah sekali. Lanjut. Dan untuk adik-adik juga calon mahasiswa, jangan pernah ragu untuk memilih STIE, terutama jurusan akuntansi, karena seperti kita ketahui bersama akuntansi itu tidak sulit. Wes. Ya. Hanya perlu mindset dan niat yang benar-benar tekun. Wow, luar biasa Bang Indra. Silahkan Pak Hendy, closing statement. Gak boleh sama aja gitu. Enak aja sama ya. Wow, harus beda bikin. Harus beda ya Bu. Iya, berarti Harapannya harapan untuk- saya pertama mungkin untuk calon mahasiswa yang mungkin ada juga yang mungkin bukan mungkin ya, memang ada, karena kami juga tahu bahwa ada anak-anak yang sekarang lagi SMA yang habis kami promosi itu memfollow IG mana tahu mungkin ada. benar. Jadi nggak usah khawatir gitu, kita pesan saya kita mau kuliah di mana aja itu sama saja. Yang paling penting itu kalau mungkin biasanya seperti yang disampaikan bahwa kita melihat peringkat mungkin dari akreditasi sama-sama B, kalau misalnya sama-sama B masih seputaran sini ya udah itu tidak mempengaruhi apapun, kecuali kalau misalnya punya mindset kenapa di tempat A karena akreditasi lebih begitu, silahkan. Yang pertama. Lalu untuk mahasiswa yang akan bergabung juga dan yang sudah bergabung yang masih memiliki mindset bahwa akuntansi itu sulit, benar seperti Minda tadi, sebenarnya itu tidak sulit. Seperti tadi juga saya sudah telling story terkait saya juga bukan orang yang terlahir bisa akuntansi, belajar akuntansi itu juga mungkin baru di saat kuliah Bu, di saat kuliah S1 itu baru mulai mempelajari akuntansi dengan benar-benar, barulah bisa sampai seperti sekarang bahwa orang anggap bahwa easy, nggak easy juga, tapi setelah kita perdalamnya itu ya apa sih yang nggak bisa kita kerjakan di akuntansi itu ya semuanya jadi easy. Gitu. Lalu juga untuk harapan ke depan mungkin untuk dari sisi prodi dan kampusnya masing-masing, mungkin mohon doanya juga, karena juga selain kita ingin membuka program pasca sarjana yang mungkin tahun ini masih collab dengan kampus lain, tapi sudah dibangun juga kampus baru di belakang itu sudah mulai progres Bu. Awalnya memang sebenarnya 2020 kalau nggak salah saya ya Bu, 2020 Februari, namun karena Covid bla 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 syarat pekerja yang lain akhirnya tertunda. Dan Berarti kampus lagi melakukan pengembangan pembangunan ke belakang. iya Bu. Oh iya. Dan yang saya dengar ya Bu, bocorannya itu ya sekitar mungkin lebih dari lantainya lebih dan menggunakan sistem lift.
Oh, sampai menggunakan sistem lift. Iya, Oke, yang oke, saya oke. ini ya, jadi mudah-mudahan aja mohon doanya, mudah-mudahan cepat realisasi dan mungkin juga dari program studi juga mungkin ada juga memang plan untuk melakukan pengembangan, harapannya ke depan mudah-mudahan realisasi. Kira-kira jadi apa saja? Sekarang kan akuntansi sama manajemen. Ada Iya, pengembangan. ada pengembangan mungkin nanti kedepannya akan menjadi sebuah institut. Oh, gitu. Ya, lagi progres, mudah-mudahan Iya. itu harapannya, mohon doanya saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Wow, sedikit lagi tadi saya kelupaan. Ah. Masalah akuntansi ini kan sering hanya masalah sepele gitu. Hanya karena nggak balance. Jadi kita capek lagi carinya hanya karena beberapa rupiah yang imaterial gitu. Betul. Nah, gimana tuh Pak? Sedikit aja biar adik-adik itu makin merasa, kan selama ini mereka wait and see. Kalau oke, aku masuk, kalau enggak gitu. Jadi gimana nih Pak masalah balance tak balance ini sebenarnya? Oh iya. Masalah balance gak balance ini sebenarnya dari teliti ya. Teliti ya. Jadi Iya, bener. memang tapi kalau soal ngitungnya itu ya cuma tinggal ditambahin gitu. Bener ya? Iya, tinggal ditambahin doang gitu. Kalau Apalagi misalnya- sekarang kalau udah komputer akuntansi harusnya itu nggak ada lagi masalah ya? Iya, harusnya nggak ada masalah lagi. Seharusnya kalau misalnya apalagi sekarang juga kayak sistem kayak misalnya ada buku kas, lalu juga ada kayak misalnya di UMKM itu ada namanya Siapik ya. Ada juga aplikasi-aplikasi berbasis akuntan itu kan dia cukup masukkan angka atau misalnya ada jelas ini yang mana bertambah mana berkurang masukkan. Udah otomatis dia dapat. kerjakan sendiri ya? Iya, ngerjain sendiri. Harusnya kan udah katakan nih kita dapat kwitansi yang terima 3 juta, masukkan di sistem 3 juta. Udah Bener selesai ya? di situ. Mau laporan keuangan apa tinggal minta keluar. Langsung keluar. Wow. Iya. Harusnya kan udah ini ya, udah sesimpel itu. Bener, gitu. sesimpel Sementara itu kalau sekarang misalnya ya. kayak tadi seandainya ada teman jatuh kita harus ngapain? Menolong, membantu itu kan nggak ada justifikasi kan. Iya, siap. Itu sulit loh Bu. Saya juga jawabnya juga aduh ini apa? Ngapain sebenarnya dia? Harus membantu kan, menolong kan, Iya. mengobati. Benar. Tapi itu sulit kan. Tapi kalau Memperhatikan lah mungkin. Iya. Ada kita Iya, kalau misalnya kita jual barang, kita jual barang 3 juta. Apa nih yang dapat kita kalau kita dari jual kan? Pasti kan Berarti kita duit dapat kita bertambah. persediaan kita berkurang. Itu Iya. guys, aku masih ingat. Ya, kalau kita jual barang, kali kita jual ini Iya, misalnya. benar. Nih, Bu Ria beli, saya terima duit. Duit saya bertambah, Ini saya berkurang. bener. Selesai, ya. Iya. Jadi Simpel, mudah. iya bener. Ternyata akuntansi itu simpel dan mudah. Ya. Wow, itu jadi kunci pembicaraan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hendy, Sama-sama, Bu. dosen yang Iya. luar biasa dan paling ganteng di STIE. Terima kasih Bang Indra, Iya, terima kasih sehat selalu, juga. sukses terus di perkuliahannya. Kalau susah-susah ketemu dosen, kasih tahu aku. Oke, selamat malam dan terima kasih buat penonton Sobat Memorindo juga penonton IG live-nya STIE Pembangunan. Sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana, tentukan pilihanmu juga. Memang akuntansi itu sangat menjual, bisa dipakai di mana saja, bahkan di kehidupan kita sehari-hari itu wajib dipakai akuntansi biar hitung-hitungannya tepat. Iya, dan- Apalagi ibu-ibu. Bahkan ada judul skripsi itu yang sederhana, akuntansi rumah tangga, dan itu Akuntansi rumah tangga judul skripsi. Iya. Jadi dia penelitiannya kuesioner dong. enggak langsung wawancara langsung kepada apa namanya Ibu-ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Mungkin dia kaitkan dengan COVID, jadi Oh gitu. Iya, jadi kalau ada Akuntansi COVID, rumah jadi- tangga di tengah pandemi COVID-19. yes, jadi Wow, itu ternyata Bahkan ada rumah lagi- tangga lagi defisit semua. Iya. Jangan itu juga akuntansi tuyul juga ada. Oh iya. Ada. Boleh di search di Google, Iya. pasti ada tuh akuntansi tuyul. Maka itu juga pokoknya ada hubungan sama duit, akuntansi. Pokoknya semua yang berhubungan dengan duit Duit. adalah akuntansi. Iya, bahkan ada juga yang meneliti tentang akuntansi judi QQ online yang main chip. Oh iya. Ada juga. Bu. Tapi kalau itu dibuat jadi penelitian, langsung Pak Hendy tolak biasanya. Tidak juga. Oh, itu jadi contoh ya guys. Ada yang lagi itu ada. Ada. Udah ada. Ada. Yang Berarti sekarang ini mindsetnya pun juga udah nggak yang cuman bawa laba, beban, pendapatan, nggak Oh, cuma gitu. yang gitu. Jadi udah kayak akuntansi juga nilai aset warisan juga ada. Oh, gitu. Yang harta kayak misalnya penilaian dalam masjid, Oh, gitu. penilaian kan aset sejarah. Benar. Yang selama ini berapa sih nominalnya nggak ada yang tahu, Bu. Itu ada juga yang menilai. Jadi Kayak bisa akuntansi rumah berkembang tangga seperti juga, itu ya. Akuntansi kayak ya punya ada hubungan sama
Duit. Duit. Itu bisa dimasukkan akuntansi dan bisa dijadikan judul, Bang. Bisa. Yuk suatu Udah ada hari- judul belum? Alhamdulillah sudah. Oh, Tapi semoga bisa nanti banget. di ACC ya Pak. Terima kasih Pak Hendy, terima kasih Sama-sama, Bang Bu. Indra sekali lagi. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Goodbye. Ini satu kali. Sip. Oke, bye-bye.